kembali menerbitkan surat edaran tentang dampak. Hari keempat penerapan PSBB di Jakarta. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. 74,000 infections in China and over 2,000. Skala besar di hari kedua tempatnya di perbatasan antara kota. Jenazah pasien positif COVID-19 ditolak. Ketiga daerah sepakat untuk tidak memperpanjang PSBB. Timur. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nigusti Putra Oktaviana dari Prodi Manajemen 2017, Universitas Trilogi. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nigusti Putra Oktaviana dan teman-teman saya yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada yang sekarang terjadi di Indonesia, di mana ada kasus COVID-19. Pandemi COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan di Cina pada Desember 2019 sampai saat ini masih mengancam masyarakat di berbagai dunia. Jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia pun belum mengalami penurunan. Hanya saja cenderung bersifat fluktuatif atau naik turun. Berdasarkan jumlah kasus virus corona di Indonesia saat ini menjadikan negara Indonesia berada di urutan ke-33 dari 2015 negara. Berikut ada beberapa pemaparan berita dari teman-teman saya terkait dengan dampak dari COVID-19. Bersama saya Indah Adhayanti dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi. Untuk menekan penyebaran virus corona, pemerintah menerapkan skenario pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta menjadi zona merah pertama yang akan menerapkan PSBB. Ada salah satu syarat jika suatu daerah ingin menerapkan PSBB, yaitu salah satunya peningkatan secara signifikan jumlah kasus COVID-19 pada daerah tersebut. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menyelenggarakan razia bagi para pengemudi yang melanggar aturan. Bukan hanya razia, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan beraktivitas di luar rumah. Penerapan PSBB di ibu kota, masih banyak warga yang terpaksa beraktivitas keluar rumah dan melanggar aturan. Petugas terus mengimbau atau mengingatkan warga untuk menggunakan masker dan penerapan physical distancing. Sementara satu persatu pengendara yang melintas di ruas jalan KRT Rajiman Cakung, Jakarta Timur diberhentikan paksa petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Para pengendara diberhentikan petugas lantaran masih nekat keluar rumah tanpa menggunakan masker. Petugas memberikan teguran keras kepada pengendara yang melanggar aturan. Selain pengendara yang tak menggunakan masker, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan tengah asik memancing di pinggir Waduk Rawa, Badung. Selain itu, sejumlah lapak pedagang kaki lima atau PKL yang kedapatan berjualan di tengah pandemik wabah virus corona turut dirazia petugas. Kegiatan hari ini kita menjalankan Pergub 33 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB ya. Tentunya yang kita bukan mengimbau lagi, menindak kepada pelaku-pelaku usaha dan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran. Penerapan PSBB bukan hanya diterapkan di ibu kota. Ada beberapa daerah seperti Jawa Barat, khususnya Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi, lalu Bandung, serta daerah lainnya yang juga terjangkit kasus COVID-19. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga masyarakat paham akan pentingnya PSBB guna memutus mata rantai penyebaran kasus virus corona. Bersama saya Nadia Oktaviana dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Trilogi. Semenjak mewabahnya virus corona di Indonesia, pemerintah melakukan penutupan sejumlah sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kini, semenjak pemberlakuan new normal yang ditetapkan oleh Presiden, sejumlah sektor pariwisata yang sebelumnya ditutup akan dibuka kembali. Namun, pembukaan kembali sektor pariwisata harus dibarengi dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Dinkes. Penerapan new normal ini juga berdampak pada sektor pariwisata yang ada di Jakarta.
Salah satunya yaitu Wahana Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Pembukaan kembali tempat wisata ini direncanakan pada tanggal 20 Juni 2020, mengikuti arahan Surat Keputusan Nomor 131 Tahun 2020 yaitu berisi tentang Peraturan Protokol Kesehatan Pencegahan Virus Corona. Sekian berita yang saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan di masa new normal. Perkenalkan, nama saya Ananda Sinta Sirait dari Program Studi Ekonomi Pembangunan 2017. Corona benar-benar membuat perekonomian Indonesia di ujung bahaya. Segala sektor bisnis ekspor maupun impor dipastikan terpukul. Lalu kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir dan apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Untuk itu simak video berikut ini. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Beberapa sektor yang terganggu ataupun terdampak terhadap virus corona diantaranya sektor pariwisata. Wisatawan Cina adalah terbesar kedua pada tahun 2019. Sektor investasi, PMA Cina pun terbesar kedua sekitar 16,8% dari total PMA. Sektor perdagangan, Cina adalah mitra perdagangan terbesar Indonesia pada tahun 2019. Beberapa cara pemerintah untuk mencegah virus corona. Layanan hotline di 9 kementerian untuk informasi corona. Pemberhentian penerbangan dari dan ke Cina. Perketatan pemeriksaan kesehatan di bandara. Persiapan transportasi kapsul di bandara. Larangan untuk mengimpor hewan hidup dari Cina. Perpanjangan visa overstay bagi warga negara Cina. Dan yang terakhir, pembatasan kedatangan orang dari Cina termasuk transit. Setelah saudara menyaksikan video tersebut, dapat kita amati bersama bahwa Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau kemudian di Tiongkok sedang ada wabah ataupun sebuah pandemi yang menyerang Tiongkok, maka ini dapat dipastikan bahwa akan memberikan efek terhadap perekonomian global. Salah satunya adalah negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memproyeksikan skenario berat dan sangat berat pada saat masa virus corona. Proyeksikan ini adalah dengan penambahan kemiskinan serta pengangguran. Proyeksi paling berat, skenario paling berat adalah akan ada penambahan sekitar 3,78 juta orang miskin, serta akan ada penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Cukup sekian yang dapat saya paparkan, terima kasih. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kita di siang ini. Saya Gusti Putu Oktaviana dan mewakili teman-teman saya yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Desa Pasarean di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun 1 dan Dusun 2, dengan 9 RW dan 33 RT. Desa ini merupakan salah satu pintu gerbang kawasan wisata menuju Gunung Salak Endah, sekaligus gerbang menuju ibu kota negara. Pasarean juga merupakan desa bersejarah, karena desa ini ditetapkan sebagai desa modern ketiga di dunia oleh UNESCO. Pasarean juga merupakan desa pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
desa dengan 75% wilayahnya merupakan lahan pertanian, menjadikan warganya mayoritas berprofesi sebagai petani. Sebagian lainnya adalah peternak sapi, pencari ikan, pedagang, dan karyawan. 3 sektor yakni pertanian, peternak sapi, dan perikanan menjadi produk unggulan dari desa Pasarean.